Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pengguna jasa internet dan transaksi melalui internet terus meningkat setiap tahunnya. Untuk menjaga kerahasiaan dan autentikasi data, diperlukan data digital yang mumpuni. Karena itulah muncul gagasan tanda tangan dan sertifikasi digital melalui sistem verifikasi identitas online nasional atau Sivion. Inilah Prime Talk, program kerja Sivion. Hingga tahun 2017, total pengguna internet seluler meningkat lebih dari 20%. Demikian halnya dengan transaksi melalui internet. Bila dilihat dari transaksi perbankan bulanan, angka responden pengguna jasa perbankan melalui internet meningkat hampir 2 kali lipat. Transaksi tentu tak lepas dari identitas pengguna, diantaranya tanda tangan. Tanda tangan adalah sebuah segel. Tanda tangan digital merupakan segel yang mudah, cepat, dan sama secara hukum sebagai bukti dari identitas seorang. Tanda tangan digital adalah sebuah skema matematis yang memiliki keunikan dalam mengidentifikasi seseorang di dunia digital secara online atau real time. Sistem verifikasi identitas online nasional atau Sivion ini berdasarkan Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Transaksi Elektronik. Sivion tidak hanya menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data, tapi juga mencegah penyangkalan transaksi dari pihak yang berkorespondensi. Pemohon tinggal mendaftar, memverifikasi data identitas, dan menerbitkan data digital untuk menggunakan tanda tangan digital. Pendaftaran pun bisa dilakukan secara online melalui website atau datang ke kantor registrasi untuk melakukan verifikasi data dan mendapatkan sertifikasi digital. Pengguna tentunya juga harus waspada dan menjaga file data digital pribadi agar terhindar dari kejahatan siber. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tentang program kerja Sivion terkait dengan penyelenggaraan sertifikat digital dan tanda tangan digital, sudah hadir bersama saya di sini adalah Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Panggerapan. Dan langsung saya, selamat malam Pak Sam. Selamat malam. Pak Sam, mengapa sih masyarakat itu perlu yang namanya tanda tangan digital? Gini, di era digital ini sekarang ini kan dokumen ataupun transaksi itu kan dapat terjadi di kapan saja. Nah, kita bisa membuat dokumen, tapi dokumen kita bisa juga dipalsukan orang. Nah, ini untuk menjaga keasliannya perlu kita tingkatkan integritasnya. Dengan apa? Dengan membubuhkan suatu tantangan digital ini. Tantangan digital itu seperti tera gitu. Jadi, oh ini asli punya saya. Nah, itu adalah sebuah algoritma yang panjangnya 256 karakter yang sangat unik. Nah, itu di-embedded di dalam dokumen itu. Jadi diterahkan di situ. Jadi itulah keaslian dokumen kita. Begitu kita bubuhkan tantangan digital kita, itu punya kita. Kalau ada orang lain mencoba manipulasi, itu kelihatan, oh ini terjadi manipulasi karena aslinya ada tandangan ininya. Ya berarti ada kan, kita sering terjadi kan orang punya dokumennya dipalsukan atau dipotoshopkan, itu istilah kerennya saat ini. Jadi itu persoalan yang selama ini ada di sistem yang ada sekarang ini. Bukan di sistem, tapi itu adalah sisi negatif yang perlu diantisipasi di era digital. Karena kita berhubungan dengan image kan. Image itu kan bisa di-create, bisa dimanipulasi. Nah, untuk menjaga keautentikan satu data ataupun dokumen, itu perlu dokumen dalam hal ini perlu suatu yang bisa memverifikasi bahwa ini dokumen ini asli. Oke. Contoh penerapannya nanti seperti apa tanda tangan digital? Contohnya adalah untuk kontrak. Nah, kita bisa lakukan kontrak antara pelaku bisnis dari tempat yang berbeda, dia nggak usah tatap muka, ya kan? Jadi bisa. Jadi lebih efisien. Jadi lebih cepat. Contoh yang lain adalah untuk membuka akun bank. Akun bank dengan ini dia pun nggak perlu lagi ke bank, dia bisa buka secara online, tidak perlu datang ataupun nanti ada petugas yang keliling ke desa-desa, bisa buka langsung dan waktu 2 menit sudah bisa mempunyai akun bank. Yang lain adalah untuk transaksi, mamanya kalau kita transaksi biasanya kita memberikan kredit card kita ditanyain, habis itu ditanyain
dikirimkan apa namanya one time password. Itu OTP. untuk OTP itu untuk memverifikasi. Nah, dengan sistem ini nggak perlu lagi, kita langsung bubukan. Oh, ini saya. Oh, ini sudah otentik, dan ini nggak bisa disangkal bahwa ini memang punya saya dan saya yang melakukan. Kekuatan hukumnya nanti seperti apa, Pak Sam, kalau dibandingkan dengan tanda tangan manual biasa? Sama kekuatan hukumnya, karena sesuai dengan Undang-Undang ITE, ini bukti digital itu selama bisa dibuktikan keautentikasiannya, itu sama nilainya dengan bukti yang tantangan basah. Jadi Tapi kenapa sih kita harus mulai, ini kan baru akan diimplementasikan, tadi katanya kita ngobrol di belakang itu baru setahun kemudian. Kenapa, apakah begitu mendesaknya tanda tangan digital ini untuk segera diimplementasikan? Gini, kita ini sedang menyiapkan suatu roadmap buat kehidupan generasi berikutnya yang akan hidup penuh di dalam dunia digital. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi memang ini bukan untuk glory sekarang, untuk glory for the tomorrow, ya, ini untuk kemudahan menjalani kehidupan generasi berikutnya. Memang akan dimulai dari sekarang dan diharapkan makin banyak orang menggunakan. Karena kan sudah sekarang ini Indonesia sudah ada 143 juta orang itu sudah menjadi warga net atau yang menggunakan internet. Nah, ini bagaimana kita mulai memproteksi atau memberikan mengenalkan suatu metode bagaimana sih menjaga identitas dia, bagaimana menjaga dokumen-dokumen yang dia buat, bagaimana menjaga transaksi yang terjadi. Ini yang kita ini supaya tidak ada lagi kekacauan. Kalau ini oh ini bukan punya saya, oh ini bukan ini, kan nanti timbulkan kegaduhan. Kalau dengan adanya ini sistem ini, kita bisa memastikan bahwa ini memang terjadi dan otentik. Oke, bagaimana menjaga keamanan dari sistem itu, Pak Sam? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, sudah bersama saya saat ini Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah, dan saat ini kita masih membahas soal satu program yang diinisiasi oleh Kominfo, tanda tangan dan juga sertifikasi digital. Pak Zudan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pak Zudan, bagaimana sih nantinya penerapan tanda tangan digital di Dukcapil Kemendagri? Dukcapil itu produknya ada 23 output. Nah, kita sekarang terus berbenah, ingin membangun reputasi baru pelayanan yang cepat. Dan layanan itu bisa dilakukan dimanapun. Nah, kuncinya adalah tanda tangan digital. Selama ini kan kita terkendala, kalau pejabatnya dinas luar, pejabatnya rapat, masyarakat harus nunggu. Nah, besok itu pejabatnya sambil rapat, semua dokumen di-approve lewat iPad, lewat laptopnya, lewat gadgetnya. Kalau dokumennya sudah benar, tinggal dia okekan, jebret. Di kantor bisa dicetak. Jadi dia bisa sambil di kafe, itu untuk pejabatnya, rapat. Tapi kalau untuk masyarakatnya yang membuat IKTP misalnya? Nggak ada masalah. Kalau output kita kan 23. Kalau KTP dia harus foto, harus rekam di situ. Kalau khusus KTP verifikasinya langsung secara sistem, tidak perlu peran pejabatnya, cukup administrator. Tetapi kalau akte lahir, akte kematian, surat pindah, pengakuan anak, pengesahan anak, itu semuanya perlu verifikator. Jadi kalau misalnya ini mau bikin surat tadi, akte kelahiran misalnya, apakah masyarakat? Ada dua cara. Masyarakat bisa mengurus secara online, daring, atau dia manual. Tetapi produknya bisa ditandatangani secara digital oleh pejabatnya. Misalnya manual, di kecamatan, masyarakat bawa persyaratannya. Datang langsung ke kantor. Oleh petugas diproses. Petugas masukkan dokumen itu ke dalam PDF. Nah, setelah itu pejabatnya di kabupaten verifikasi, lihat, oke setuju, pencet tombol oke, jebret. Di sana cetak. Itu sudah ditandatangani secara digital. Intinya keuntungan buat masyarakat ini akan lebih efisien? Cepat. Waktunya diperpendek, tempatnya bisa dilayani dimanapun. Bisa di mall, bisa di kecamatan, bisa di desa. Karena dengan tanda tangan digital, kita tidak terikat tempat lagi. Tapi nanti integrasi antara Dukcapil dengan Kominfo akan seperti apa, Pak Sam? Ini tadi yang dijelaskan Pak Sudan adalah aplikasinya. Jadi bagaimana
tanda tangan digital itu bisa dimanfaatkan di pemerintahan, umpamanya memberi layanan lebih cepat. Kan kita kadang-kadang pejabat kita harus pergi ke daerah-daerah, tapi sudah ada surat yang harus kita tandatanganin. Nah sekarang dengan kita mobile gitu, kita tetap bisa memberi perintah itu. Nah itu keuntungannya, implementasinya. Nah bagi masyarakat juga, umpamanya kemudian hari, karena katakan sekarang ini KTP sudah seumur hidup. Tapi bagaimana dia mengupdate datanya, fotonya sudah tua umpamanya. Nah mungkin di kemudian hari bisa dia mengupdate hanya boleh foto. Tapi fotonya itu juga harus diverifikasi. Tadi kan sudah punya data yang ID yang tidak bisa disangkal bahwa itu hanya dia. Atau alamat umpamanya. Alamatnya tertera situ, tidak alamatnya jadi tambah kan kalau kita pindah umpamanya. Jadi kita kasih kemudahan masyarakat untuk melakukan update umpamanya. Tapi tetap nanti ada verifikasi oleh Dukcapil umpamanya itu ya. Nah, itu sebenarnya kemudahan-kemudahan. Nah, belum lagi layanan pemerintah yang lainnya. Layanan pemerintah lainnya begini. Pemerintah sudah punya layanan bersifat online. Terus bagaimana pemerintah tahu yang dilayani itu siapa? Nah ini adalah dengan adanya digital ID ini atau digital security, kita bisa tahu, oh ini benar Mbak mamanya, Mbak Sylvia ini yang datanya diperoleh dari. Oh ya itu sudah waktu membuat pertama kali. IKTP itu. Yes, jadi gini. Modelnya gimana? Mbak Sylvia, di Dukcapil itu akan menjadi pemegang wali data. Seluruh penduduk Indonesia 263 juta itu datanya ada di Dukcapil. Nah semua lembaga nanti dengan proses digital tinggal memverifikasi datanya, dikonekkan dengan data Dukcapil, baik dengan biometrik, dengan sidik jari. Misalnya Mbak Sylvia dari sini, saya akan proses, cek dulu tanda tangannya, connect ke data center, ya betul keluar datanya. Atau dengan face recognition, dengan gadget begini kan dilihat. Kayak kirim ke data center, betul. Sehingga besok itu proses kita bernegara menjadi sangat mudah. Tapi implementasinya nanti di lapangan akan semudah itu nggak, Pak? Ya. Biasanya kan selama ini kita ada yang tidak terbayangkan. Kementerian Dalam Negeri di launching Bapak Jokowi di Seoul membuat akte kelahiran online. Jadi sekarang masyarakat yang ibu yang punya baby sambil masak dia bisa ngurus akte kelahirannya tanpa keluar dari rumah. Akte kelahirannya bisa dicetak di rumah. Dan ini sudah dilaksanakan. Tahun 2018 sudah berjalan. Nah, ke depan kita ingin layanan kita menjadi lebih mudah lagi. Lebih mudah dan pastinya juga tetap aman, Pak. Tadi terakhir saya menanyakan bagaimana ini menjamin keamanan dari tanda tangan digital ini supaya misalnya bebas dari ancaman-ancaman hacker. Ini kan prosesnya semua lewat internet kan, Pak? Gini, itu ada struktur tata kelolanya. Jadi dalam menerbitkan suatu sertifikat itu harus ada tata kelolanya. Nah, Kominfo fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga root akarnya, akar dari sertifikat. Nah, habis itu dia mendata semua penerbit sertifikat namanya CA. Kita kan root CA, ada CA. CA-nya ini harus mendaftar dulu. Kita akan memverifikasi apakah orang ini bisa mendirikan mandat untuk menerbitkan sertifikat. Itu ada syarat teknisnya banyak sekali. CA itu Certificate Authority. Itu berarti siapa aja tuh, Pak? Oh, itu bisa kita buka buat masyarakat. Jadi persyaratan untuk jadi CA ada di website Kominfo. Jadi ada selain persyaratan teknisnya, persyaratan keuangannya, tapi juga persyaratan perorangannya. Jadi setiap orang yang bekerja itu benar sudah terverifikasi. Karena memang mereka menjaga data pribadi. Nah ini memang biasanya orang-orang di dalamnya adalah orang security, cyber security yang dia sudah tahu bagaimana. Jadi maksudnya dengan kualitas orang-orang seperti itu bisa dijamin data kita, masyarakat aman. Tapi yang terpenting Bapak-Bapak, caranya nanti untuk membuat tanda tangan digital itu seperti apa? Mungkin sudah ada tercantum persyaratannya, tapi nanti mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Simpelnya itu seperti apa untuk mendapatkan tanda tangan digital? Bikinnya seperti apa? Tapi kita harus jeda dulu, terpisah. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ya, kita tiba di akhir segmen Prime Talk. Pak Zudan, kalau ditanya Dukcapil kapan akan mulai mengimplementasikan tanda tangan digital? Bulan Desember ini kita uji coba. 2019 semester 1 kita sudah akan melaksanakan itu. Jadi kita bagi masyarakat yang ingin manual silahkan, yang ingin daring silahkan. Kabupaten kota yang sudah siap dengan tanda tangan digital, mari. Yang belum kita bina terus. Nah, kesiapan di daerah-daerah bagaimana itu, Pak? Ada 3 hal yang kita siapkan. Pertama, regulasinya. Ini sudah oke. Perpresnya sudah ada, Permen Kominfo-nya sudah ada, ya.
Kemudian SDM-nya, ini kita latih. Kita tidak mungkin menyiapkan sistem baru tanpa melatih. Yang ketiga aplikasinya, ini sudah kita siapkan. Oleh karena itu Indonesia sangat luas, maka kita membangun reputasi, kualitas layanan publik ini bertahap. Kita awali dulu yang sudah mendaftar. Kota-kota besar di Jawa semuanya sudah siap. Kemudian di Sumatera, kemudian sebagian Kalimantan sudah siap. Maka saya mengatakan, yuk yang siap kita beri contoh yang lain. Nah, sehingga nanti masyarakat akan melihat, di kota sana sudah bisa, kok tempat kita belum. Nah, yang harus kita bangun adalah ekosistem. Nah, dengan ekosistem yang bagus, maka semua akan terdorong. Maka ini akan menjadi satu budaya baru. Kendala-kendala yang diantisipasi oleh Dukcapil apa saja, Pak? Pertama, ketersediaan SDM. Kita ini nggak merata. Yang kedua, kultur yang harus kita rubah. Selama ini orang melihat yang namanya tanda tangan itu meletakkan lambang, meletakkan simbol di dalam kertas. Pakai pulpen, tanda tangan gitu ya. Selama ini orang juga bekerja, cetak dulu baru tanda tangan. Nah, trust ini yang harus kita bangun. Maka di dalam regulasinya kita siapkan tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani secara manual. Nanti masyarakat akan lihat, kok akte kelahirannya berbeda. Maka kita jelaskan sosialisasi. Akan ada 2 model akte. Akte yang ditandatangani manual dan ada akte yang ditandatangani digital. Itu nanti terserah masyarakat mau memilih yang Silahkan mana. dipilih. Tapi tentu saja yang lebih efisien, yang lebih tidak merepotkan untuk masyarakat adalah pasti yang tanda tangan digital. Tanda tangan digital. Ya, itu cepat selesainya. Tadi Bapak berbicara soal bagaimana kita bisa membangun kepercayaan itu. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ini mungkin masyarakat saja mendengar istilah tanda tangan digital belum familiar. Bagaimana mensosialisasikan itu dan bagaimana cara masyarakat untuk bisa mendapatkan tanda tangan digital? Memang ini yang penerapan ini masih limited, memang tapi sudah diterapkan, bukannya ini baru, jadi sudah diterapkan tapi sifatnya private atau kalangan sendiri. Nah, ini dengan adanya aturan ini kita membuat satu mekanisme di mana publik bisa mendapatkan sertifikat itu untuk digunakan secara publik. Nah, itu apa bedanya sertifikat tanda tangan digital? Apa satu kesatuan itu kan sebetulnya? Ya, kalau private itu dia sebenarnya dia menciptakan sendiri. Nah, itu kekuatan hukumnya memang harus perlu pembuktian bahwa prosesnya. Kalau yang publik itu kan kita ada hierarkinya. Umpamanya Kominfo sebagai root-nya. Root ini apa? Root akan root CA. Root CA ini akan mendata penerbit sertifikat, yaitu CA, sertifikat authority-nya. Nah, baru sertifikat authority-nya yang akan menerbitkan sertifikatnya. Nah, ini jadi kan ada yang ngecek, nggak bisa. Kalau yang dia private itu saya sendiri yang jadi rootnya, saya sendiri yang mengeluarkan gitu. Tidak ada verifikasi atau tidak ada mengawasinya. Jadi dia mengawasi dirinya. Tapi memang sekali lagi dalam sertifikat digital itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Ada trust dan yang tadi adalah kepercayaan itu harus tinggi. Nanti Pak, kalau misalnya saya nih mau mendapatkan tanda tangan digital, saya harus kemana? Nah, itu ada beberapa. Sekarang ini sudah ada 5 perusahaan yang sudah mengajukan, yang 1 sudah kita review, mungkin dalam waktu dekat kita keluarkan izinnya. Jadi perusahaan ini nanti akan sebagai CA-nya? CA-nya. Nah, sebenarnya dari pemerintah juga sudah ada, BSSN sudah punya juga, dari BPPT juga punya, itu buat pemerintah. Nah, ini yang kita lihat. Kalau yang itu yang buat jadi private. Masing-masing institusi pemerintah itu bisa menjadi CA? Enggak, CA satu atau 2 untuk di pemerintahan, karena kan lain pemerintah juga banyak. Saat ini mungkin dengan BSSN sudah ada, BPPT juga punya. Tapi mereka harus tetap berinduk ke kami, karena kami tadi yang mengawasi penerbitnya. Jadi gitu. Kalau swasta atau pribadi itu nanti akan seperti apa, Pak? Bisa aja menunjuk memilih dari salah satu nanti yang punya mandat penerbit sertifikat. Nah, itu mengajukan. Nah, waktu mengajukan itu bisa ada 2 cara. Satu secara online nanti ada aplikasinya, dia bisa ada suatu aplikasi yang mana menangkap wajah kita, yang bisa kita mengecek data kita langsung secara online. Jadi dari mekanisme ini intinya tidak bisa dinirsangka bahwa waktu foto itu bukan foto ya, bukan picture foto diupload, tapi benar-benar live picture. Bisa itu autentik dan bisa dilihat mukanya ini ada algoritmanya dicek dengan datanya di Dukcapil. Nah, gitu. Jadi iya benar orangnya. Nah, bisa juga secara offline datang ke tempatnya. Jadi bawa KTP-nya. KTP-nya nanti juga diverifikasi oleh penyelenggara ke Dukcapil, benar nggak orang ini? Oh ya, sudah terverifikasi, baru dikasihkan sertifikatnya. Berarti ini harus membangun ekosistem yang
sehat, yang lengkap dari awal sampai akhir. Sudah sesiap apa Pak Kominfo? Ini baru akan dilaksanakan tahun depan. Kami sebenarnya sudah menerbitkan. Waktu itu kami sebagai uji coba Sivion itu kita sudah terbitkan sampai ada 200-300 sertifikat. Katanya Presiden Jokowi juga sudah sempat coba. Iya, sudah pernah apa yang dicoba Pak kalau untuk itu waktu itu kita pamerkan bahwa bagaimana sih membuat yang namanya akun bank dengan cepat. Nah, ini yang kita akan resmikan dalam waktu dekat. Jadi bisa diterapkan langsung di bank. Jadi orang tuh dengan dalam waktu seberapa cepat Pak? 2 menit sudah bisa 2 menit sudah selesai. Jadi urusannya yang dokumentasi itu sudah selesai kan tadi KTP langsung verifikasi ke Dukcapil, habis itu bubu tantangan langsung sudah terbit, orang ini sudah terverifikasi. Kan sebenarnya membuka akun itu kan kita harus tahu siapa sih yang membuka akun itu kan. Nah, ini memverifikasi itu. Nah, ini dengan metode teknologi ini bisa lebih cepat dan lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, terakhir untuk Pak Zudan, kalau terakhir Anda mengatakan tantangannya utamanya adalah sumber daya manusia. Nah, untuk mempersiapkan sumber daya manusia supaya memiliki kesepahaman yang sama merata di seluruh daerah akan seperti apa? Dukcapil itu satu standar. 514 kabupaten kota bekerja dengan standar yang sama. Maka untuk mengkanalisasi standar ini, pertama aplikasi harus sama. Nah, maka kami masuk melalui standar aplikasi. Nanti semua yang bekerja kita ajarin aplikasinya seperti ini. Nah, kita panggil mereka, pembinaan, bimbingan dan pelatihan, terus kita masukkan, kita membangun frekuensi yang sama. Yuk, kita akan mengerjakan seperti ini. Untuk sampai ke sini, aplikasinya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan ini, keuntungannya ini. Tentu saja yang harus kita bangun adalah kita membangun budaya baru. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zudan dan juga Pak Semi telah bergabung bersama kami. Kita nantikan seperti apa kemajuan lagi yang akan segera diluncurkan oleh Kominfo, tanda tangan digital, pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Tetaplah bersama kami, saat lagi Langkah Bersama untuk Indonesia akan hadir untuk Anda. Metro TV.